Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Mateo hari ini dengan NRP 3125600063. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mendemokan 5 percobaan dan 7 soal latihan yang mulai dari file descriptor sampai penggunaan filter. Nah, langsung saja kita masuk ke terminal. Di percobaan pertama, di nomor 1, kita pertama ketikkan PS. Perintah ini menampilkan proses yang sedang berjalan di sini sistem kernel memberikan input dan outputnya langsung dicetak ke layar kita dan atau standar output. Lalu di nomor 2 ada komen chat. Selanjutnya ketik chat. Nah, lalu tekan enter. Sekarang terminal menunggu input dari keyboard kita. Standar input. Coba saya bisa mengetikkan halo apa kabar. Nah, setelah ketikkan, tekan enter. Lalu exit dengan Ctrl D. Oke. Untuk keluar dari proses tadi itu kita perlu Ctrl D. Nah, di sini setelah kita klik enter akan menampilkan hasil dari inputannya. Lalu terakhir di nomor 3 percobaan pertama itu ada komen mkdir. Nah, di sini kalian bisa mengetikkan mkdir mydir. Oh, ternyata di sini folder mydir ini telah tersedia, mungkin bisa dihapus saja. Menggunakan rmdir, mydir. Oke, selanjutnya bisa kita buat menggunakan mydir, mkdir. Nah, jika di ls maka akan muncul mydir. Nah, kalau misalnya aku ngetikkan kayak tadi dengan komen yang sama, itu akan menampilkan error. Akan muncul pesan error di layar. Pesan ini disebut standard error. Selanjutnya kita masuk di percobaan kedua, yaitu pembelokan atau redirection. Kita bisa mengalihkan arus output atau input dari layar ke sebuah file. Pertama, untuk di nomor 1, sebelumnya kita bisa clear saja. Oke. Nomor 1 kita bisa ketik cat angka 1 itu, lalu tanda lebih dari dan nama file myfile.txt. Yang mana maksud dari ini adalah angka 1 itu mewakili standar output. Lalu kita bisa ketikkan beberapa kalimat di sini. Misalnya halo, nama saya Ariel. Lalu bisa, kalau ingin selesai, kita bisa klik Ctrl D. Nah, nanti hasil ketikannya itu tidak akan muncul di layar, melainkan dibelokkan atau disimpan ke dalam file myfile.txt. Nah, untuk membaca, kita lanjut ke nomor 2. Untuk membacanya, kita bisa menggunakan standar input dengan cara ketikkan komen chat 0 kurang dari, bisa logo kurang dari myfile.txt. Nah, hasil dari standar inputan yang kita tadi itu bisa dibaca menggunakan kode ini, komen ini. Nah, di sini angka 0 itu mewakili input, sama saja hasilnya jika kita menggunakan perintah cat. Sama saja seperti ini. Nah, hasilnya itu akan sama persis ketika kita menggunakan chat myfile.txt. Sebentar. Lanjut kita ke nomor 3. Nah, di sini ketika kita ketikkan mkdir mydir itu akan menampilkan error. Nah, error ini bisa kita belokkan ke sebuah file dengan menggunakan komen seperti di bawah ini. Seperti ini komennya, mydir angka 2 lebih dari nama file yang ingin tempat menyimpan file kode errornya. Jika kita run, tidak akan menampilkan pesan error standar tadi di layar, melainkan akan dilempar ke
dibelokkan ke sebuah file yang kita buat, yaitu myerror.txt. Errornya itu akan masuk ke layar, misalnya bisa kita baca menggunakan cat. Nah, di sini kita membaca errornya, membaca di file myerror.txt, yaitu isinya itu pesan error yang sebelumnya muncul di layar, kita belokkan ke sebuah file yang kita buat. Selanjutnya di nomor 4, jika saya ketik ls file baru, itu akan menampilkan error karena file baru itu tidak ada di direktori ini. Nah, jika lalu saya bisa lalu saya akan mengetikkan ls file baru, ini akan saya belokkan errornya ke sebuah file out.txt. Lalu bisa kita cek errornya dengan komen cat out.txt. Nah, isinya adalah error tadi. Selanjutnya kita bisa ketikkan ls file baru 2 out.txt 2n1. Jika di enter akan menampilkan pesannya. Nah, notasi 2 lebih dari n1 ini fungsinya agar file deskriptor error identik dengan file deskriptor standar output. Lanjutnya kita masuk ke nomor 5. Di nomor 5 ketikkan echo. Di sini kita mengetikkan sebuah kalimat. Mencoba menulis file. Nah, ini kalimatnya kita belokkan ke sebuah file a.txt dengan kode 1 yang artinya ini adalah standar input. Jika kita cek, maka akan tampil. Lalu juga bisa mengetikkan perintah cat file b txt 2 file a txt 1 lebih dari dan 2. Ini membelokkan standar output menjadi sama dengan standar error. Arti dari komen ini. Selanjutnya di nomor 6, percobaan kedua, ketikkan echo kata pertama surat, lalu di enter. Selanjutnya bisa ketik echo kata kedua masuk surat, lalu di enter. Lalu bisa kita ketik cat surat. Nah, maka akan tampil kalimat-kalimat yang kita tulis sebelumnya ke dalam sebuah file surat. Lalu kita bisa ketik kata keempat, kata ketiga dulu, masuk ke surat, lalu kata keempat lagi, menggunakan yang satu aja, lalu bisa kita cat surat. Di sini hanya menampilkan kata keempat. Nah, kalau kita pakai 2 tanda lebih dari untuk kata kedua dan ketiga, datanya akan ditambah ke bawah file, yaitu append. Tapi kalau kita kembali pakai 1 lebih dari untuk kata keempat, semua isi file sebelumnya akan tertimpa dan hilang. Nah, yang sebelumnya saya menulis kata pertama dan kedua, lalu ketiga, itu akan hilang karena saya menggunakan 1 tanda lebih dari pada kata keempat
yang artinya itu akan menimpa kata-kata sebelumnya menjadi satu kata aja, yaitu kata keempat. Lalu masuk ke lanjutnya di nomor 7, percobaan kedua. Ketik echo hello, lalu di enter, maka akan menampilkan hello-nya. Lalu kita juga bisa ketik hello, echo hello, kita belokkan ke output, lalu kita bisa ketik out untuk menampilkan file kata hello tadi yang kita belokkan ke sebuah file output. Nah, di nomor 7 ini untuk review, gunakan operator lebih dari untuk membelokkan output ke file. Jadi tanda ini membelokkan kata hello ke file output. Lalu di percobaan kedua nomor 8, kita menggunakan operator yang sama tapi menggunakan dua. Nah, di sini kita bisa ketikkan echo by pakai dua tanda output, lalu kita enter, lalu bisa kita cat output. Nah, di sini operator lebih dari yang pakai dua itu untuk menambahkan output ke baris paling bawah file tanpa menimpanya. Artinya kita mengappend sebuah kata byte ke file output di bawahnya kata hello tanpa menghilangkan kata sebelumnya, tanpa menghilangkan kata hello itu. Lalu masuk ke nomor 9, kita bisa ketik cat kurang dari output, file output, lalu enter. Nah, nomor 9 ini kita menggunakan operator kurang dari untuk membelokkan standar output dari sebuah file. Selanjutnya nomor 10 atau nomor terakhir di percobaan kedua, pembelokannya itu bisa kita kombinasikan. Contohnya kita bisa ketikkan cat kurang dari output, lalu bisa pakai lebih dari out, lalu bisa di enter, lalu kita bisa cat out. Nah, selanjutnya juga ada cat, kita bisa ketik cat kurang dari output pakai dua tanda out, lalu kita enter, lalu bisa kita ketikkan cat out. Nah, ini gitu mengcopy file outputnya ini, sebuah dua kata output ini ke file out yang baru, yang sebelumnya sudah kita buat itu isinya hello by saja, lalu kita pakai dua tanda yang artinya kita mengappend atau menambahkan ke baris paling bawah. Jadinya ada dua kata, jadi ada double hello by-nya. Di sini pembelokan itu bisa kita kombinasikan, tapi ingat jangan gunakan nama file yang sama sebagai standar input dan output secara bersamaan, seperti perintah cat out, lalu out. Nah, maka di sini akan error karena kita menggunakan nama file yang sama. Filenya itu akan jadi kosong jika kita cat. Oke, ini bisa kita clear lebih dahulu. Lanjut ke percobaan 3, pipa pipeline. Nah, di sini kita bisa mulai dengan ketik percobaan 3 ini pipa. Pipa itu berupa tanda garis lurus. Kita bisa menyebutnya pipe. Nah, pertama kita bisa ketikkan cat hello terlebih dahulu, lalu masukkan nama-namanya, nama-nama orang, Cindy, Astrid, Bobo, lalu Ziza, dan terakhir Dian. Lalu kita bisa tekan Ctrl C atau Ctrl D. Ini saya menekan Ctrl C untuk berhenti, lalu bisa ketik cat hello menggunakan pipe, lalu kode short.
yang mana ini kita membuat yang mana kode komen ini outputnya akan langsung diurutkan menurut abjad secara ascending, berarti dari kecil ke besar. Lalu kita juga bisa ketikkan cat hello short dengan flag r min r. Jika di enter, ini adalah kebalikan dari yang sebelumnya, yang urutannya sebelumnya itu ascending, yang ini adalah descending, yaitu dari besar ke kecil. Outputnya itu jika menggunakan min r itu urutannya jadi terbalik dari Z ke A, seperti itu. Lalu lanjut, kita bisa ketik comment cat cat hello, kita belokkan ke fileku, lalu kita bisa ketikkan sort fileku. Oke, jadi tanpa pipa, kalau kita tidak menggunakan pipa, kita harus kerja 2 kali untuk membelokkan output ke file sementara, yaitu fileku, lalu menggunakannya secara manual dengan sort fileku. Nah, lalu juga jangan lupa menghapuskannya dengan comment file rm. Nah, di sini jika tidak menggunakan pipa atau pipe, itu kita perlu menuliskan kodenya secara berulang. Mungkin jika dikombinasikan, kan seperti ini. Lalu bisa juga dihapus, atau bisa langsung kita kombinasikan dengan rm fileku. Maka fileku di sini tidak ada. Oke, tidak ada. Jadi itulah fungsi dari pipe ya. Lalu kita juga bisa ketik, lalu masuk ke komen selanjutnya, ls min l /etc pipe more. Nah, seperti yang biasanya ls min l itu kita menampilkan melihat list directories per layar. Kita juga bisa, nah itulah fungsinya dari ls min l. Kita juga bisa gabungkan banyak pipa seperti ls min l /etc /short atau pipe sort lalu pipe more untuk melisting, mengurutkan dan menampilkannya per layar. Seperti ini komennya, maka kan seperti ini. Oke, jadi ini akan terurut sesuai dengan abjadnya. Selanjutnya bisa kita clear karena kita akan masuk ke percobaan 4, yaitu filter. Di percobaan keempat ini ada beberapa komen. Yang pertama, kita bisa ketik w min h pipe grab username pun di sini Ariel. Masukkan username kalian ya, lalu bisa di enter. Nah, grab ini kan kata kunci komen untuk mencari sesuatu sesuai dengan kata kunci. Lalu juga ada grab, komen grab nama user kalian /etc/passwd. Nah, oke. Untuk komen w min h pipe grab nama user kalian, pipa ini menyaring output untuk melihat apakah user kita sedang login. Nah, atau kita juga bisa menggunakan grab nama user /etc/passwd untuk mencari info user di dalam file system. Oke, selanjutnya komen selanjutnya ada ls/etc pipe wc word count. Bisa kita enter. Oke, di sini adalah output dari banyaknya kata word count. Terus juga ada ls etc pipe wc word count min l. Nah, perintah wc atau word count itu menghitung baris kata dan karakter dari output.
Tambahkan flag atau opsi min L jika hanya ingin menghitung jumlah barisnya saja. Selanjutnya ada komen. Selanjutnya kita komen selanjutnya yaitu cat lebih dari kelas 1.txt. Lalu kita enter, masukkan nama orang seperti Badu Zulkifli, Yulizir, Yudi, dan Ade. Lalu tekan Ctrl D. Lalu kita lanjut ketik cat, buat file baru lagi dengan nama dan standar input dengan nama file kelas 2.txt. Kita masukkan Budi, Gama, Asep, dan Muklis. Lalu kita tekan Ctrl D. Nah, terus kita bisa ketik cat, kita gabungkan nih, kita baca file kelas 1.txt dan kelas 2.txt, lalu kita gunakan pipe, lalu comment short. Nah, di sini karena sebelumnya yang di AD itu tidak saya enter, langsung Ctrl D, alhasil tergabung jadi satu. Nah, fungsi short di sini kita mengurutkan dua file yang berisi nama-nama ini sesuai abjad dari A sampai Z. Nah, data dari dua file yang berbeda itu kita gabung dan langsung diurutkan. Nah, kalau mau disimpan, kita belokkan saja menggunakan operator lebih dari ke file kelas. Caranya bisa kita ketik cat kelas 1.txt, kelas 2.txt, lanjut ke kelas. Maka jika kita cat kelas, kita telah menggabungkan kita sudah menyimpan dan membelokkan ke sebuah file baru yaitu file kelas. Ini bisa kita short. Oke. Lanjut ke percobaan kelima. Ini bisa kita clear terlebih dahulu. Percobaan kelima itu adalah cut. Di sini ada beberapa komen. Kita pertama untuk perintah cut, sebelumnya kita harus membuat file baru dulu, file 1.txt. Nah, kita bisa masukkan data seperti ini, nah, ini adalah data biodata dari beberapa orang yang mana nanti kita akan menggunakan cut untuk menjadi lebih rapi. Sebelumnya kita perlu mengetik terlebih dahulu. Di sini kita bikin menggunakan beberapa ulang cat. Kita menggunakan beberapa pemisah yang berbeda. Pertama ini menggunakan pemisah koma, lalu pemisah titik 2, selanjutnya pemisah titik koma, 3 Kevin, 34 engineer, lalu pemisah dengan spasi. Lalu bisa kita ketik Ctrl D. Nah, kita mengisi data-data dengan pemisah yang beda-beda. Baris pertama pakai koma, baris kedua pakai titik 2, baris ketiga menggunakan titik koma, dan baris terakhir kita menggunakan spasi. Lalu kita bisa menggunakan comment cut untuk memisahkan, untuk mengambil beberapa kolom. Pertama, kita bisa ketik di komen pertama adalah cut min D. Pemisahnya tadi di sini pakai yang titik 2 terlebih dahulu, terus min F 1 3 file 1.txt. Lalu kita klik enter.
komen yang 13 file 1 itu artinya mengambil kolom 1 dan 3 khusus untuk baris yang dipisahkan dengan titik 2. Silakan eksekusi. Lalu kita bisa lanjutkan untuk eksekusi yang spasi, titik koma, dan tanda koma sesuai dengan komen yang ada di modul tersebut, modul yang diberikan. Pertama, selanjutnya kita bisa melanjutkan untuk yang pemisahnya itu adalah berupa spasi. Kita ambil 2-4 file to.txt, lalu kita enter. Artinya kita mengambil kolom 2 sampai kolom 4. Kalau yang sebelumnya kolom 1 dan kolom 3. Selanjutnya komen cut min d. Ini kita menggunakan pemisah titik koma, min f1 file 1.txt, lalu di enter. Nah, di sini artinya kita mengambil kolom 1 pada pemisah yang menggunakan titik koma. Lalu yang terakhir kita yang pemisah koma, min f 2 3, kita mengambil kolom 2 dan kolom 3 pada file 1.txt. Kita enter. Nah, kita mengambil kolom 2 dan 3 yang menggunakan pemisah titik koma. Menggunakan pemisah koma. Jadi di sini hasilnya bisa terlihat ya, karena kita menggunakan cut. Jadi kita ngambil yang pertama di sini, kita ngambil kolom 1 dan kolom 3 dengan pada kata yang pada baris yang menggunakan pemisah titik 2. Lalu pada selanjutnya di sini menggunakan pemisah spasi, kita ngambil kolom 2 sampai kolom 4. Lalu yang titik koma kita ngambil kolom 1 saja. Lalu yang terakhir koma itu ngambil kolom 2 dan kolom 3. Oke, lanjut ke nomor 3. Yang tadi nomor 2, kita lanjut ke nomor 3. Ketikkan komen file paket menggunakan standar input. Lalu kita masukkan nama pemain bola. Julian Alvarez. Kusanov. Kita enter, kita kontrol D untuk keluar, untuk berhenti. Nah, kita mengetikkan 3 nama pemain bola ini secara berurutan. Lalu di percobaan keempat, percobaan 5 nomor 4, kita bisa ketikkan komen cut. Kita akan memotong file yang tadi. Kita cut min C 1 sampai 5, lalu 7 sampai 9 pada file 2.txt. Lalu kita enter. Oke, di sini terjadi error. Nah, oke, salah yang tadi itu nggak boleh spasi di 1. Di sini maksudnya adalah kita itu mengambil pada pada baris kolom 1 sampai 5 dan baris 7 sampai 9. Lalu juga ada komen cut menggunakan min B. Kita enter. Min B di sini artinya itu argumen untuk byte. Ini juga akan memotong persis di posisi karakter yang sama. Lanjutnya yang
nomor 5 itu ada komen who. Mungkin bisa kita clear terlebih dahulu. Itu ada komen who, pipe, cut, min c 1 sampai 4, 18, min, lalu kita bisa enter, akan menampilkan output seperti ini. Nah, lalu kita bisa ketik who cut min f1, cut min f1. Di sini hasilnya ini berantakan. Terus terakhir kita bisa ketik who cut min c 1 sampai 4, 18. Oh, salah, ini komen yang tadi. Kita bisa ketik who cut who, komen terakhir ada tr min s, string kosong, lalu pipe cut min d, ya ini min f1. Lalu bisa di enter. Artinya di sini kita ini hasilnya jadi lebih rapi. Who itu kan komen untuk mengetahui siapa yang sedang login. Ya, show, ya, untuk menampilkan siapa yang sedang login. Lalu kita di sini menggunakan komen cut untuk mengambil namanya saja. Yang awalnya panjang seperti sebelumnya, kita menggunakan komen ini, akhirnya outputnya hanya mengambil namanya saja. Selanjutnya yang terakhir nomor 6, di percobaan kelima kita bisa ketik cat, terdapat komen cat /etc/passwd password, lalu pipe cut min d. Kita menggunakan pemisah, kita mengambil menggunakan pemisah titik 2, lalu kita enter. Jadi di sini kita buka file passwd, lalu kita cut, kita ambil yang menggunakan pemisah titik 2. Perintah ini akan memotong kolom pertama dari file password system 1. Di sini kan kolom pertama. Extract semua username di sistem dengan mengetik hal tersebut. Oke, untuk percobaan telah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke modul latihan. Di sini ada beberapa soal. Di sini totalnya ada 7 soal. Di di latihan 1, untuk melihat daftar lengkap direktori aktif dan membelokkan ke file baru, kita bisa mengetikkan ls min all, kita belokkan ke file baru, lalu kita enter. Jika kita lihat isinya, menggunakan ini. Nah, ini adalah listing daftar lengkap direktori aktif dari folder dari direktori home ini. Kita belokkan ke sebuah file baru. Selanjutnya nomor 2, di latihan 2 kita dapat memilokkan daftar /etc password tanpa menghapus file baru sebelumnya. Kita bisa menggunakan append. Jadi kita bisa memasukkan daftar dari folder etc password itu ke file baru tanpa menghapus isi dari file baru yang sebelumnya itu daftar lengkap direktori aktif. Kita bisa menggunakan komen ls al etc passwd. Nah, caranya menggunakan 2 tanda lebih dari ini. Artinya kita mengappend atau menambahkan ke baris paling bawah. Lalu kita enter, bisa kita cat. Jadi yang sebelumnya itu tidak hilang, kita menambahkan etc password. Oke. Nomor 2 udah, latihan 2 udah, kita lanjut ke latihan 3. Urutkan. Untuk mengurutkan file dengan membelokkan standar output,
kita bisa ketikkan short file baru, kita nge-short, jadi standar output kita membelokkan standar inputnya. Di sini sudah terurutkan karena kita menggunakan comment short. Lalu latihan keempat, nomor 4 ini kita urutkan file, lalu kita belokkan standar input dan belokkan outputnya ke file lain. Untuk caranya bisa menggunakan short, terus kurang dari file baru, lalu kita menggunakan file, kita pindahkan outputnya itu ke file baru, ke file yang baru, kita kasih file baru urut. Jika kita cek file baru urut, maka outputnya akan sama seperti yang komen sebelumnya. Nah, karena kita di sini membelok output dari short file baru ini, kita belokkan ke file baru lagi. Selanjutnya latihan 5, kita membuat directory latihan 2 sebanyak 2 kali, lalu kita belokkan errornya. Untuk komennya bisa seperti ini ya. Pertama kita bikin dulu komen mkdir latihan 2, lalu di enter. Lalu jika kita buat lagi, maka itu kan akan error. Nah, di sini kita akan belokkan error itu ke file baru dengan komen mkdir latihan 2 di sini kan artinya error, standard error, kita belokkan outputnya ke file baru mrdir error.txt. Nah, lalu kita bisa cek gunakan cat comment cat, maka outputnya akan sama seperti sebelumnya. Output errornya kita bisa baca ke layar. Lalu lanjut ke latihan ke-6, mungkin bisa kita clear lagi. Di latihan ke-6 ini kita bisa menghitung baris atau kata dari file baru urut tadi menggunakan filter. Lalu kita bisa tambahkan datanya ke file baru lagi yang tadi menggunakan komen, menggunakan metode append yaitu. Nah, pertama di sini kita menggunakan pipe untuk menggabungkan beberapa komen sekaligus. Oke, di sini cat file baru, kita baca file baru urut ini. Lalu kita hitung banyaknya baris atau kata dari file baru urut, lalu outputnya kita append ke file baru. Kita enter, kita bisa cek dengan cat file baru, maka di sini akan muncul di paling bawah jumlah baris atau kata dari file baru.urut yang tadi. Selanjutnya yang terakhir latihan 7. Di sini ada beberapa komen yang harus saya analisa. Oke, pertama mungkin bisa saya ketikkan dulu komennya, baru akan saya analisa. Ini saya buat file.txt, kita isinya teksnya itu sesuai dengan soalnya. Saya isi dengan doc cat lalu get duck dog chicken chicken duck chicken cat, dan terakhir dog duck. Lalu Ctrl D, lalu kita bisa ketikkan cat hello.txt short unique. Sorry, kurang. Oke, mungkin komen ini adalah kita short dan unique.
Artinya kita akan mengurutkan dan kita mengambil kata yang unik, yang tidak sama. Lanjutnya komen terakhir, cat hello grab dog grab Minvi kita enter. Nah, untuk analisa dari 3 komen tadi, pertama kita membuat file hello.txt sesuai di soal, lalu kita masukkan isi-isinya. Selanjutnya kita mengeksekusi perintah pertama, yaitu cat hello.txt pipe sort pipe unique, yang artinya data diurutkan dulu, kemudian perintah unique itu mengeliminasi baris duplikat yang berurutan. Lalu perintah kedua, eksekusi perintah kedua, yaitu cat hello.txt pipe grab dog, isi kalimat yang dicari adalah dog, lalu pipe grab minv cat. Nah, analisanya adalah kita memfilter menggunakan grab. Filter grab pertama mengambil baris berisi dog, lalu diteruskan ke filter yang kedua, itu membuang baris yang berisi cat, yang artinya kita mencari baris yang dog, lalu kita buang baris yang cat. Hasil akhirnya murni baris dog tanpa ada cat. Seperti ini untuk latihan 7. Oke, sekian untuk video dari praktikum ketiga sistem operasi, yaitu file descriptor. Selanjutnya ada pembelokan redirection, yang ketiga ada pipeline pipa, keempat itu ada filter, dan terakhir yaitu cut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.